Pak Haji, ya. Tadi Pak Haji saya dengar habis sholat baca ayat kursi. Ya. Apa dalil Pak Haji? Kata anak muda yang baru ngaji nanya. Apa dalil Pak Haji? Saya aku tanya-tanya. Belum kau lahir aku dah baca itu. Itu salah satu cara untuk membantah kalau kita tak tahu dalilnya. Jadi mendengar itu orang sudah takut. Padahal kalau maulah Pak Haji itu sikit lembut saja dibacakannya hadisnya. Man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubati. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir ujung setelah salam di akhir salatnya, maka apa kata Nabi? Kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, maka dia dalam perlindungan jaminan Allah Ta'ala. Fi zimmatillah, zimmah itu perlindungan, pengawasan di dalam jaminan Allah. Sampai kapan? Ila salatil ukhra, sampai ke salat berikutnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam. Tidak ada manusia yang bodoh. Ingat, manusia bodoh itu cuma lagu. Tidak ada manusia bodoh. Ingat baik-baik. Semua pintar. Karena dalam diri kita itu banyak potensi. Mau jadi ahli fisika bisa, ahli kimia bisa, ahli biologi bisa, sekaligus ahli kimia, ahli tafsir bisa. Ya, ahli kimia yang hafal Quran bisa. Ahli tafsir yang hafal hadis ada banyak, Pak. Tinggal maunya kita apa? Bisa dieksekusi. Caranya bagaimana? Ya belajar. Untuk mendapatkan percepatan dalam belajar itu dekati pemilik ilmu Allah. Nabi sudah kasih jalan. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat tingkatkan, hafalkan Quran. 2 aja. Ya, saya ingin berikan pesan penting. Ajarkan anak-anak kita 2 hal dari sejak dini. Pertama, salat untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, minta dia menghafal Quran untuk membuka pintu kecerdasan dalam otaknya. Ya, penghafal Quran itu sudahlah. Kalau menghafalnya benar, meningkat minimal 3 kali lipat kecerdasan pada jiwanya. Cepat itu, cepat. Ya itu sudah diriset dari luar, sudah ada. Riset terakhir menunjukkan bahwa kenapa penghafal Quran yang benar banyak yang pintar, karena Quran sendiri setidaknya punya 52.000 kosakata. Orang yang terlatih menghafal kosakata, maka semakin ringan dan encer otaknya untuk mendapatkan informasi yang lain. Gampang. Makanya orang-orang dulu pinternya nggak nanggung. Minimal 3 bidang ilmu. Sekarang cuma 1. Silahkan cek, Pak. Ahli kimia, biologi, fisika, bahkan dokter itu hafal Quran. Anda buka kitab namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, disingkat Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushd. Itu kitab tentang fikih muqarin, perbandingan pendapat-pendapat fikih. Apa hukumnya begini, menurut ulama ini begini, dibandingkan di situ. Anda tahu siapa yang nulis? Dokter bedah. Dokter nulis kitab fikih. Sangat menarik, Pak. Kenapa? Hafal Quran. Ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu, bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab, ini kenapa usaha saya rugi. Kita evaluasi sekian banyak hal, tetapi jangan lupa yang pertama bukan itu. Evaluasi dulu hubungan kita. Masya Allah ya, benar ya, Allah tuh kalau prasangka kita baik itu Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang? Ya udah ya Allah, pengen kayak gini, Allah kasih, dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga caper-caperan ke Allah cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi nanti postingan-postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.